Anakku jadi anak batu giling namanya. Apa pula itu anak batu giling, kecil batunya gitu. Iya. Batu gilingnya itu omaknya saja dihinjutnya gini sama ayahnya. Oh, paham, Gilingnya saja. paham. Hai. Ambil gini dia gilingnya. Giling ya, Ambil begini gini. ya. Gunung punya aku tadi pun bisa rata gitu. Betul. Itu kita takut itu. pada. Iya. Harapan si pengombur. Dari tadi Abah perhatikan Wagit meneng-meneng aja. Ini opo? Ini Iya. masalah. Sebetulnya ora bermasalah. Mantap. Ya kita punya cita-cita. Awan dua cita-cita. Cuma cita-citaku iki sebenarnya ya dibilangkan nanti lucu, nggak dibilangkan lucu, antara positif dan negatif. Wah, ada cita-cita positif Ya. sama negatif. Aku kan ya anakku banyak, ya kan. Cita-citaku ini ya supaya anak itu berpendidikan lanjut, bagaimana tentu nggak terlepas dari pembiayaan. Sementara sekarang ini usahaku papan bunga. Bikin papan bunga itu. Papan bunga, ucapan Doa selamat gitu. Iya betul. Udah mantap Cuma itu. dia kan tertentu. Ya, nek sing tak harap ke awak ya mesti enong pesta. Itulah yang positif. Ya negatif ini nanti aku berangan-angan orang meninggal, ya kan, berangan-angan lucu bercerita meninggal. Iyalah pula. Itu doakan orang meninggal itu nggak bagus itu. Ya itu. Oh, tapi itu yang diharapkan ya kan. Itu. Kalau saya pikir, kalau saya memandang, delok Pak Biring lah lebih enak. Enaknya? Ya sekarang kan nyantai-nyantai, mungkin tanah luas. Iyalah macam yang aku bilang itu, tanahku luas. Ada berapa kira-kira hektaran atau Nggak rangkaian? terukur kalau di gunungku pun luas. Ya tapi seluas-luasnya itu tingginya gunung itu abah ini yang lebih enak. Punya lautnya luas nggak terukur katanya. Bahkan pepatahnya pernah ada itu. Luas laut itu payah ngukurnya, pakai barometer BMKG itu yang bisa ngukur itu. Coba, ya apa ya? Si anak-anak aku yang dari gunung ini lebih enak juga lah kurang ini. Jadi bercita-cita itu Wagit boleh-boleh saja. Namanya kita bercita-cita. Kalau kita bercita-cita yang ya anak kita berpendidikan, bercita-cita kita bahwasanya kita hidup mewah, ya namanya cita-cita, ya boleh-boleh saja. Iya. Tapi kan kita ini harus kita ukur kemampuan kita. Saya juga punya cita-cita juga Wagit. Di antaranya apa gitu? Cita-citaku itu macam mana posisinya, ya anak-anakku itu punya pendidikan yang bagus, punya pengetahuan, ya punya kehidupan yang layak. Namanya cita-cita. Tapi kadang-kadang kan bisa juga cita-cita kita itu tak kesampaian. Kenapa? Karena banyak juga kita bilang yang kondisi hari ini tak mencukupi apa yang kita cita-citakan itu dengan penghasilan kita sehari-hari. Seperti kata Pak Biring tadi, Abah punya banyak laut, ya kan? Iyalah karena dekat pesisir kan laut punyanya itu kan. Tapi kalau masalah Betul. pribadi, entahlah pula kan. Biring punya gunung. Ya tapi bukan punyaku sendiri. Punya orang pun banyak kawan kan. Udah terus macam mana cita-cita? Apa terus? Jadi laut itu juga bukan punya awak sendiri, punya rame-rame juga. Asal baginya bagus kan bisa rata. Mana bisa dibagi laut itu? Nggak bisa itu. Mana bisa dibagi? Nah, jadi dengan adanya omongan seperti ini mau, awak seneng. Aku Ah, bawa bilang tadi seperti apa? Seperti Iki mau. iya. Apa artinya itu? Ya macam Pambiring, punya banyak gunung, Iya. Mbak Kajet, luas lautnya. Aku banyak anak, aku nggak mau meninggi-tinggikan sekolah anakku karena kemampuan keuangan. Siapa tahu anak Pambiring jodoh dengan anakku, tentu aku iya. punya gunung. Punya gunung, doakan itu aja. Nah, kalau anakku
dengan bakat jet punya laut. Iya, itu kemenangan jadi apa tadi kan anak tadi kan. Kalau aku enggaknya Pak, kalau aku kita tua-tua ini kan memang semua kita berharap bagaimana anak kita itu menjadi anak-anak yang berguna kan sama negara ini. Nah, kalau dia nggak bisa bantu negara ini, tapi jangan ganggu kan gitu. Kalau semua orang tua kita ini berpikir begitu amannya negara ini kan, mengawasi anak masing-masing. Kalau nggak bisa bantu dia negara ini, ya jangan ganggu dengan membuat tingkah laku yang macam-macam lah. Sekarang ada yang namanya itu ini, yang ada pula kelompok-kelompok apa itu namanya kan, kelompok yang perang-perang itu apa namanya itu? Tawuran. Tawuran. Nah itu karena aku pun jarang keluar malam, jadi sering terjadi itu malam kata orang. Aku kan berharap bagaimana anak-anakku ini nanti bisa apa, mandiri itu ajanya. Kalau bercita-cita terlalu tinggi nanti aku takut jatuh. Kalau tinggi jatuh ini mati. Tapi kalau setengah jatuh dia agak pingsan. Nah kan gitu. Aku yang kutakutkan ini Wak Gito sama Pak Biring. Ada istilah orang Melayu, anak tuh jadi anak batu giling namanya. Apa pula itu anak batu giling, kecil batunya gitu. Iya, batu gilingnya itu omaknya saja dihinjutnya gini sama ayahnya. Oh paham saja. Paham. Ambil gini dia gilingnya. Giling ya, begini ya. Gunung punya aku tadi pun bisa rata gitu. betul. Itu takut ada. Iya, kan ada pepatah Melayu mengatakan kan, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak jadi raja, ya orang tua jadi nanti marah anak-anak kita. Tahu lagi Wak Gito. Itu. Ada lagi katanya, jadi anak tangga. Ini lebih hajab lagi. Oh kita jadi anak tangga. Iya, dipijak saja. Ya sebenarnya rumah dia, iyalah orang Melayu kan dulu kalau katanya bian kan, rumahnya tinggi tuh, nggak ada dia sejarahnya macam rumah batu sekarang kapan dia orang itu, dulu dia betangga dia ketua ya. Yang takut kita lagi anak kita itu jadi anak panah. Itu lebih tajam lebih tajam lagi. Begitu dia pergi tak ingat sama omaknya lagi ayahnya. Tak ingat lagi dia, tak pulang-pulang. Merantau habis tak pulang-pulang sampai mati omak mati ayah. Tak pulang-pulang. Anak panah namanya gitu. Namanya anak panah itu mana tahu kita lagi di mana jatuhnya ya kan, kita cari pun pokoknya entah kemana arahnya nggak tahu ya kan gitu. Nah inilah. Jadi Wak Gito hati-hati. Lebih bahaya lagi jadi anak pisang. Dikelilingi saja emaknya, ngisap aja dia. Tak ada belanja, minta sama emak. Tak ada susu anak, minta sama emak. Tak ada ini, minta sama emak. Terakhir emak pun mati. Habis anak pisang. Abah ini dari tadi kuperhatikan memang itulah jagonya kalau suku Melayu ini. Menyinggung persoalan anak itu supaya lebih bagus sama keluarga. Ini kan cara singgungannya tadi macam pepatah semua aku nampak. Tapi tajam. Macam setajam pisau itu. Jadi kalau Uwa, sekarang udah berapa umur Uwa? Umur udah mencapai 58-an. 58. Anak banyak ya? Banyak. Pengalaman Uwa itu selama 58 tahun ini kemana-mana aja? Oh, lumayan. Berkelana lah, mencari kehidupan. Yang paling jauh itu tiap hari pergi, kadang seminggu sekali. Cari orderan itulah ya? Iya. Yang paling jauh tiap minggu lah ya, ke Malaysia Barat. Jauh? Sampai ke Malaysia Papan Bui ini? Ya, Malaysia Barat. Mana pula itu? Malaysia Barat dekat Mabar. Oh, tadi Malaysia Barat. Kalau aku, Wak tadi kan berapa tadi? 58. Aku umurku jauhnya di bawah Wak. Baru 53, kelahiranku tahun 70. Pengalaman? Oh, udah kemana-mana aku, Wak. Di antaranya? Di beberapa tempat aku dah. Ya, aku 25 tahun di Malaysia. 25 tahun di tempat tinggalku lah, kelahiranku. 25 tahun di Amsterdam. Yang bongaknya amplas masuk dalam, maksudnya bukan dia amplas masuk dalam Amsterdam itu. Bukan perkara amplas masuk dalam Amsterdam tadi. Jadi melebihi umurnya. Iya, nampak kali pula Pak Biring kombur. Kan betul kan? Kalau kombur itu jangan berlebih-lebih kali. Apa kombur? 25 tahun di Malaysia, 25 tahun di kampung, 25 tahun di Amsterdam, 75 tahun. Umur baru 53. Jadi 22 tahun lagi kemana? Oh, itu pelajarannya yang lupa. Pokoknya singkatku gitu lah. Lama kali merantau kan gitu tadi ya, itu dia. Pokoknya kita kembali coba macam mana masalah biar agak serius ya kan. Masalah anak tadi keturunan kita. Biar jadi jangan bumerang sama negara ini. Jadi gini.
sekarang ini wak gitu perkara anak ini memang takutlah kita memang. Kondisi sekarang ini ya seperti yang awak bilang tadi, ada anak tuh menjadi anak batu giling, ada anak panah, ada anak tangga, ada anak pisang. Ini kan semua menyusahkan orang tua ini. Iya kan? Iyalah, kalau dari bapak tadi iya memang. Iya kan? Iyalah. Jadi kalau bisa dididiklah dengan bagus, dengan agama, supaya dia mengerti tentang agama dan tidak dia menyengsarakan orang tuanya. Itulah harapan kita, Ya. ya kan? Aku pun begitunya. Aku harapkan bagaimana besok anak-anak kita, keturunan kita ini kita kan bakal jiut nih. Tahu Iya. tahu jiut. Nah, jiut itu kalau udah gini bahasanya kan ke bawah. Kalau jiat pulang tadi ke atas kan gitu. Jiut ya bakal gak ada. Cuman harapan kita itu tadi lah, Bah. Bagaimana keturunan kita ini bisa berguna bagi nusa dan bangsa kan gitu. Iya. Itulah cita-cita kita. Cita-cita kita ya keturunan kita ini ya baik-baik, Amin, sayang sama amin. orang tua, Amin. mau dia berbakti, ya Jadi kan? obrolan kita tiga ini ya bisa jadi pedoman sama anak-anak kita ya kan. Dari hati nurani kita ini sambil doa hanya kita ini kalau berbicara ini kan gitu Bah kan. Iya. Sambil doa. Jadi tak perlu takut Pak, Ah, ya jangan begitu. takut. Wah. Semangat. Semangat. Ngono. Semangat. Ya, jadi bawa jangan merengut lagi menghadapi tidak, ya. Jadi yakin dan percaya. Yakin dan percaya bahwasanya ya kehidupan ini pasti ada. Allah itu juga pasti memberikan cobaan bagi manusia yang sanggupnya, Pak. Jadi jangan merengut lagi lah dari mulai kita ini ya. Jadi besok-besok kalau kita ketemu sana lagi cerah. Walaupun kedalaman itu apa, pokoknya orang nggak tahu lah, santai-santai aja lah. Ya kan begitu, Pak, kan? Iya. Ya dah. Ayo, Makan bersama, Pak. Makan. Ayo. Ini ku bawa tadi nih dari sana.